Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dengan judul Application System Risk and Control. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kevin Rivaniar dengan NIM 2017-310-501. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang risiko sistem aplikasi. Dalam sistem aplikasi ini menyertakan data yang terkonsentrasi dalam format yang dapat diakses dengan mudah. Kemudian konsentrasi data seperti itu meningkatkan risiko dengan menempatkan ketergantungan yang lebih besar pada satu bagian atau pada sebuah file komputer tunggal atau pada database atau pada tabel database. Kemudian sistem aplikasi seperti ERP ini sering kali menghadapi berbagai jenis risiko. Ini risiko umum yang terkait dengan sistem aplikasi yang yaitu meliputi yang pertama ada keamanan informasi yang lemah, kemudian yang kedua ada akses yang tidak sah ke program atau data, kemudian yang ketiga ini akses jarak jauh yang tidak sah, kemudian ada informasi yang tidak akurat, yang kelima ini ada input data yang salah atau dipalsukan, yang kemudian yang keenam ini ada yang proses tidak lengkap atau duplikat dan tidak tepat waktu. Kemudian ada suatu kegagalan sistem komunikasi, kemudian ada keluaran yang tidak akurat atau tidak lengkap, kemudian yang terakhir ada dokumentasi yang tidak cukup. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan informasi lemah. Jadi keamanan informasi ini harus menjadi suatu perhatian TI, pengguna, dan manajemen. Namun ternyata tidak menjadi suatu prioritas utama yang konsisten bagi banyak organisasi. Jadi survei dan laporan sebelumnya ini telah menunjukkan hal ini. Organisasi akan menjadi lebih peduli dengan anggaran dan kekurangan staf daripada keamanan informasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tambahan risiko umum yang terkait dalam sistem aplikasi. Yang pertama ini ada akses tidak sah ke program atau data, yaitu jadi sistem aplikasi harus dibangun dengan berbagai tingkat otoritas untuk pengajuan atau persetujuan transaksi. Kemudian setelah aplikasi masuk ke produksi, kemudian pemrogram seharusnya tidak lagi memiliki akses ke program dan data. Kemudian yang kedua ini ada akses jarak jauh yang tidak resmi. Kenapa? Semakin banyak pengguna menuntut akses jarak jauh ke sumber daya komputer organisasi. Kemudian terpencilnya akses memungkinkan pengguna dalam suatu organisasi untuk mengakses jaringan dan sumber daya komputernya lokasi di luar tempat organisasi. Kemudian yang terakhir ini ada informasi yang tidak akurat. Kenapa? Karena informasi yang tidak akurat ini harus dipastikan apakah pengguna akhir mengakses data dari aplikasi atau database departemen atau informasi di cloud. Kemudian penggunaan akhir mungkin ini akan diminta untuk membuat laporan untuk menganalisis dan pelaporan tanpa sepenuhnya memahami informasi yang diunduh. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tambahan risiko umum yang terkait dengan sistem aplikasi. Jadi prosesnya ini yang pertama ada memasukkan data yang salah atau dipalsukan. Jadi penginputan data yang salah ini adalah ketika data yang tidak akurat dimasukkan ke dalam sistem aplikasi yang secara tidak sengaja karena kesalahan manusia. Kenapa? Tindakan pencegahan ini termasuk beraplikasi bawaan atau seperti pemeriksaan digit dan entry ganda. Kemudian yang kedua ini ada pemproses tidak lengkap, duplikat, dan tidak tepat waktu. Jadi suatu pemrosesan yang tidak lengkap ini terjadinya ketika suatu transaksi atau file yang tidak diproses
karena kesalahan. Mungkin terjadi dalam pemrosesan dalam batch saat file yang tidak ada, atau selama pemrosesan online saat ada permintaan atau pemicu kegagalan memulai transaksi. Jadi pemrosesan transaksi duplikat ini mencakup pelaksanaan transaksi yang lebih dari satu kali. Jadi di sini ada tambahan risiko umum yang terkait dengan sistem aplikasi. Yang pertama ini ada kegagalan sistem komunikasi. Jadi saat ini sistem aplikasi dalam lingkungan TI bertanggung jawab atas banyak layanan penting, termasuk layanan komunikasi seperti email, internet, atau pesan instan, atau kemudian yang dan lain-lain. Kenapa? Karena ketergantungan yang meningkat pada layanan komunikasi TI potensinya akan menjadi kegagalan suatu layanan yang menyajikan peningkatan sumber risiko bagi organisasi. Kemudian yang kedua ini ada output tidak akurat atau tidak lengkap. Jadi pengendalian keluaran harus ada. Jadi pengendalian ini keluarannya harus ada. Misalnya untuk memverifikasi bahwa semua data akurat dan lengkap, atau yaitu dicatat dengan benar. Kemudian bahwa distribusi laporan dan prosedurnya menyimpan secara efektif. Contoh dari kontrol keluaran yang melibatkan pertunjukan yang review, rekonsiliasi, dan verifikasi untuk transmisi data. Kemudian yang terakhir ini ada dokumentasi yang tidak memadai. Biasanya fokus pada penyelesaian kebutuhan bisnis dan mungkin tidak menyadari pentingnya dokumentasi. Kenapa? Sistem aplikasi apapun yang digunakan oleh banyak pengguna atau memiliki manfaat jangka panjang harus didokumentasikan, terutama jika pengembangannya atau pemrogram asli tidak lagi tersedia. Kemudian ada risiko aplikasi pengembangan penggunaan akhir. Jadi pengembangan penggunaan akhir atau EUD juga dikenal sebagai komputasi pengguna akhir. Umumnya melibatkan penggunaan aplikasi yang dikembangkan departemen seperti spreadsheet dan database yang sering digunakan sebagai alat bantu dalam menggunakan pekerjaan sehari-hari. Jadi risiko yang terkait dengan sistem aplikasi EUD ini meliputi yang pertama ada biaya organisasi yang lebih tinggi, kemudian ada sistem tidak kompatibel, kemudian yang ketiganya ada sistem redundant, kemudian yang keempat ada implementasi yang tidak efektif, kemudian yang kelima tidak adanya pemisah tugas, kemudian yang keenam tidak adanya analisis sistem adanya analisis sistem yang tidak lengkap, kemudian ada akses yang tidak sah ke data atau program, kemudian ada pelanggaran hak cipta, kemudian adanya kurangnya opsi pencadangan dan pemulihan, kemudian yang terakhir ada penghancuran informasi oleh virus komputer. Baik, di sini saya akan menjelaskan umumnya risiko yang terkait dengan sistem aplikasi EUD. Jadi yang pertama ada biaya organisasi yang lebih tinggi. EUD ini mungkin pada awalnya tampak relatif murah dibandingkan dengan pengembangan TI yang tradisional. Namun sejumlah biaya tersembunyi ini terkait dengan EUD yang harus dipertimbangkan dari organisasi. Selain biaya operasional, biaya dapat meningkatkan karena kurangnya pelatihan dan dukungan secara teknis. Kemudian yang kedua ini ada sistem tidak kompatibel. Kenapa? Sistem aplikasi yang dirancang penggunaan akhir yang dikembang secara terpisah tidak kompatibel dengan arsitektur TI di suatu organisasi yang ada atau yang akan datang.
Jadi pengembangan sistem TI ini secara tradisional memverifikasi kompatibilitas dengan perangkat keras yang ada dan aplikasi perangkat lunak yang terkait. Jadi tidak adanya perangkat keras dan standar perangkat lunak ini dapat mengakibatkan suatu ketidakmampuan untuk berbagi data dengan aplikasi lain di suatu organisasi. Itu saja dari saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Katanya, nama saya Anjani Afiana Putri, NIM 2017-310577. Saya akan menjelaskan tentang umum risiko yang terkait dengan sistem aplikasi EUD. Yang pertama ada sistem redundan, yaitu mengembangkan sistem yang tidak kompatibel menggunakan akhir, mungkin mengembangkan aplikasi atau database yang berlebihan karena kurangnya komunikasi antar departemen. Karena ini, kurangnya komunikasi departemen pengguna akhir dapat membuat database baru itu di departemen lain mungkin telah dibuat. Lalu implementasi yang tidak efektif. Pengguna akhir biasanya menggunakan bahasa pemrograman generasi keempat seperti database atau internet alat pengembangan web untuk mengembangkan aplikasi. Tidak adanya pemisahan tugas. Pengembangan sistem aplikasi tradisional dipisahkan oleh fungsi yang telah diuji serta diselesaikan oleh ahli terlatih di setiap bidang. Dalam banyak proyek EUD, satu individu bertanggung jawab untuk semua tahapan, seperti merancang, membangun, menguji, dan mengimplementasikan siklus hidup pengembangan. Lalu, analisis sistem yang tidak lengkap. Departemen pengguna akhir menghilangkan banyak langkah yang ditetapkan oleh Departemen TI Pusat. Untuk misalnya, tahap analisis pengembangan mungkin tidak lengkap dan tidak semua aspek menjadi masalah identifikasi dengan tetap. Lalu, akses yang tidak sah ke data atau program. Kontrol akses memberikan garis pertahanan pertama terhadap pengguna tidak sah yang dapat masuk program dan data sistem aplikasi. Penggunaan kontrol akses seperti ID pengguna dan sandi biasanya lemah dalam sistem yang dikembangkan pengguna. Lalu, umum resiko yang terkait dengan sistem aplikasi EUD. Pelanggaran hak cipta. Seperti organisasi bertanggung jawab untuk mengontrol lingkungan komputasi untuk mencegah perangkat lunak pembajakan dan pelanggaran hak cipta. Namun, beberapa organisasi mungkin tidak secara khusus membahas pembajakan perangkat lunak dalam pelatihan, kebijakan dan prosedur, atau dalam penerapan pengendalian internal umum. Yang kedua, kurangnya opsi pencadangan dan pemulihan. Organisasi yang gagal mempertahankan salinan datanya benar-benar mencari masalah. Saat ini, itu sangat mudah untuk kehilangan data dan hampir tidak mungkin untuk membangun kembali data jika backup belum dilakukan. Lalu, pemusnahan informasi oleh virus komputer. Sebagian besar pengguna akhir memiliki pengetahuan tentang serangan virus komputer, tetapi efek virus tetap ada, hanya ancaman sampai mereka benar-benar mengalami kerugian. Berdasarkan laporan ancaman lab MCAV untuk Desember 2016, jumlah serangan mendekati 650 juta. Untuk perangkat seluler, nomor tersebut untuk tahun 2016 juga signifikan, hampir mendekati angka 13,5 juta. Virus yang menyebabkan berbagai macam masalah seperti yang pertama menghancurkan atau mengubah data, lalu menghancurkan perangkat keras, menampilkan pesan yang tidak diinginkan, menyebabkan keyboard terkunci dan menjadi tidak aktif, lalu memperlambat jaringan dengan melakukan banyak tugas yang benar-benar hanya loop berkelanjutan tanpa akhir atau resolusi, memproduksi spamming, meluncurkan serangan denial of service. Lalu standar untuk penilaian audit EDI, yang pertama auditor, manajemen, pengembang, dan konsultan keamanan harus menyadari risiko bisnis yang terkait tentang sistem EDI. Beberapa standar terkenal yang menjadi standar komite terakreditasi atau ASC X12 yang didukung oleh American National Standard Institute atau ANSI, Amerika Utara, dan Elektronik Pertukaran Data untuk Standar Internasional Administrasi Perdagangan dan Transportasi atau EDIFAC didukung oleh Komisi Ekonomi PBB untuk Eropa. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Terima kasih atas kesempatannya. Saya Muhammad Hafiz dengan NIM 2017-310657. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Lanjut saja langsung kontrol aplikasi. Nah, ada dua pengelompokan luas dari kontrol komputer yang membantu dalam memitigasi aplikasi. Risiko yang dibahas di atas dan penting untuk memastikan kelanjutan pengoperasian aplikasi yang tepat sistem. Selanjutnya itu kontrol pasukan, yaitu untuk meminimalkan risiko yang terkait dengan input data ke dalam sistem aplikasi. Antarmuka pengguna adalah sarana yang digunakan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem. Selanjutnya itu keaslian. Keaslian yaitu memastikan bahwa hanya pengguna resmi yang memiliki akses untuk memasukkan transaksi. Selama proses pengembangan sistem aplikasi, pengguna yang berwenang harus didefinisikan bersama tingkat keamanan mereka untuk akses data. Selanjutnya itu ketepatan. Nah, akurasi dipastikan melalui pemeriksaan edit yang memvalidasi data yang dimasukkan sebelum menerima transaksi. Nah, untuk diproses. Nah, akurasi ini memastikan bahwa informasi yang dimasukkan ke dalam aplikasi konsisten dan mematuhi kebijakan dan prosedur. Nah, dilakukan dengan mendesain layer input dengan pengeditan dan validasi yang memeriksa data yang dimasukkan terhadap aturan atau nilai yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, selanjutnya itu kelengkapan. Nah, untuk kelengkapan yaitu menegaskan bahwa selama data yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan bisnis saat ini dan yang akan datang benar-benar siap dan tersedia, memiliki data lengkap untuk bekerja dengan mematuhi manajemen saat membuat keputusan bisnis yang berdampak pada organisasi. Selanjutnya itu kontrol pemrosesan, yaitu mencegah, mendeteksi, atau memperbaiki kesalahan saat pemrosesan data atau disebut dengan batch atau online terjadi. Kontrol ini membantu memastikan bahwa data diproses secara akurat dan lengkap melalui aplikasi. Misalnya tidak ada data yang ditambahkan, hilang, atau diubah selama pemrosesan dan lain-lainnya. Nah, yaitu selanjutnya itu kontrol keluaran, yaitu dirancang untuk mendeteksi dan memperbaiki atau kesalahan setelah pemrosesan selesai, yaitu memastikan integritas keluaran yang dihasilkan secara khusus. Pengendalian keluaran meliputi yang pertama yaitu prosedur untuk memverifikasi apakah data tersebut akurat dan lengkap. Yang kedua yaitu untuk distribusi dan retensi laporan yang memadai. Selanjutnya itu distribusi dan retensi. Nah, distribusi keluaran harus didefinisikan dengan jelas dan akses fisik dan logis harus dibatasi untuk personel yang berwenang. Nah, kebutuhan akan keluar harus dikaji ulang secara teratur sesuai dengan bentuk laporannya yang diminta pada saat aplikasi dikembangkan, tetapi mungkin tidak lagi berguna. Selanjutnya yaitu keterlibatan auditor TI. Nah, yaitu auditor TI ini dapat membantu organisasi dengan meninjau sistem aplikasi mereka, yaitu untuk memastikan mereka mematuhinya dengan strategi dan standar organisasi, serta menyediakan fungsi otomatis untuk mendukung proses bisnis secara efektif. Nah, yaitu selanjutnya itu tugas berisiko. Nah, yaitu keterlibatan dalam aplikasi tertentu akan bergantung pada penilaian risiko aplikasi. Nah, terkait dengan kompleksitas dan besaran aplikasi. Nah, staf yang tidak berpengalaman, kurangnya keterlibatan pengguna akhir, dan kurangnya komitmen manajemen. Tingkat risikonya mungkin fungsi kebutuhan informasi yang tepat, waktu, kompleksitas aplikasi. Nah, tingkat ketergantungan keputusan penting, lamanya waktu aplikasi akan digunakan dan jumlah orang yang akan menggunakannya. Selanjutnya yaitu rencana audit. Nah, rencana audit ini merinci langkah-langkah dan prosedur untuk memenuhi tujuan audit. Nah, seperti dalam audit apapun, sebuah audit sistem aplikasi dimulai dengan analisis awal lingkungan, pengendalian oleh meninjau standar, kebijakan, dan prosedur yang ada selama audit. Standar kebijakan dan prosedur harus dinilai untuk kelengkapan dan efisiensi operasional. Nah, prosedur yang dilakukan oleh auditor TI harus memberikan jaminan yang wajar bahwa aplikasi telah dirancang dan diterapkan secara memadai dan memenuhi standar, kebijakan, dan prosedur mencapai operasi yang efisien dan ekonomis sesuai dengan persyaratan hukum serta kontrol yang diperlukan untuk melindungi dari kehilangan atau kesalahan serius. Nah, yang terakhir yaitu menyediakan kontrol dan jejak audit yang diperlukan untuk manajemen auditor.
Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.